Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
pokok keimanan. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecintaannya kepada dirinya sendiri, dari kecintaannya kepada anaknya, orang tuanya, keluarganya, dan perkara-perkara dunia lainnya. Dan setiap muslim mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengetahui siapakah yang benar-benar kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukurannya adalah siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengikuti jejak beliau, yang selalu menghidupkan sunnah beliau, dialah orang yang benar-benar cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai aku lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, dan dari seluruh manusia. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam min usulil iman, dari pokok-pokok keimanan. Bahkan dia digandengkan dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengancam orang yang mendahulukan kecintaan kepada perkara-perkara yang dicintai secara tabiat, baik itu keluarga, harta, atau tempat tinggal, dan selainnya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih." Katakanlah, kata Allah Azza wa Jalla, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian kumpulkan, dan perdagangan yang kalian takut kerugiannya, serta tempat-tempat tinggal yang kalian senangi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, juga berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, maka tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla mendatangkan hukumannya kepada kalian. Dan ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak cukup wahai Umar sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Kalau demikian, maka sekarang engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar, yaitu engkau harus lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tanda-tanda kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari diri kita sendiri, dari harta yang kita miliki, dari orang tua, dari saudara-saudara, dan dari seluruh manusia. Kemudian di antara alamat, bukti, tanda kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbesar adalah mengikuti perintah beliau, mengikuti jejak beliau,
menjalankan sunnah-sunnah beliau, berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah juga berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Di antara bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tunduk dan patuh kepada keputusan beliau dan tidak membantah sama sekali. Juga tidak ada rasa berat dalam hati kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin atau mukminah jika Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan dan memerintahkan suatu perkara, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka punya pilihan yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jelas. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbik," demi Tuhanmu, "la yu'minun," mereka tidak beriman, "hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum," sampai engkau mereka menjadikan engkau pemutus atas perkara yang mereka perselisihkan. Wala yajidu fi anfusihim harajan thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka keberatan mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar menerima dengan sepenuh hati keputusanmu. Juga Allah Ta'ala berfirman mengingatkan kita semua, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tertimpa fitnah atau mendapatkan azab yang pedih. Di antara bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan beliau dan mengetahui tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, di dalam ayat ini ada peringatan, ada penjelasan, ada bukti kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tingginya derajat beliau di sisi Allah Azza wa Jalla, juga di sisi makhluk-makhluknya. Karena sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat. Mereka memuji, Allah Azza wa Jalla memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat-malaikatnya. Juga malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla memuji Nabi kita dan berdoa kebaikan untuknya. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya, karena kita mencontoh Allah Azza wa Jalla dan para malaikat, dan ini adalah sebagian balasan dari kebaikan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, dan ini bentuk pengagungan kepada beliau, bentuk cinta dan pemuliaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Maka mari kita perbanyak selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena barang siapa yang bersalawat kepadanya satu kali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di antara tanda dan bukti kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berlebihan kepada beliau, tidak mengangkat beliau di atas derajat kenabian dan kerasulan, karena beliau adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah dan beliau adalah rasul yang tidak boleh didustakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam memuji beliau. Jangan sampai mengatakan bahwasanya Nabi mengetahui segala perkara yang gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika istrinya dituduh berzina, beliau tidak mengetahui tentang kebenaran atau kedustaan berita tersebut. Maka jelas ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak tahu perkara yang gaib. Pernah hilang perhiasan istri beliau dan dicari oleh para sahabat, dan Nabi SAW tidak mengetahui di mana tempat perhiasan tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan, la tutruni, janganlah kalian memujiku berlebihan, kama atratin Nasara bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Fa innama ana abduhu, karena sungguhnya aku adalah hambanya. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka cukup katakan aku adalah hamba dan rasulnya. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara, laknat Allah bagi Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid dan tempat-tempat beribadah. Di antara bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai sahabat-sahabat beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya kalian berinfak dengan sepenuh gunung atau sebesar gunung Uhud emas, maka pahala kalian tidak sampai dengan pahala segenggam infak yang mereka infakkan, yaitu para sahabatku. Juga di antara bukti dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah banyak menyebut nama beliau dan juga banyak bersalawat kepada beliau, dan juga tentunya adalah selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan mengikuti petunjuk beliau. Marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma wafiq waliya amrina lima tuhibbu wa tarda wa khudh bi nasiyatihi lil birri wat taqwa. Allahumma wali 'alal muslimina khiyarahum. Allahumma wali 'alal muslimina khiyarahum. Allahumma kfihim syarra syirarihim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw 'amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.